Selamat datang di channel Belajar Struktur di UBL. Di channel ini kalian bisa belajar secara mandiri topik mengenai analisa struktur, perencanaan struktur, dan rekayasa gempa. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dinamika struktur, bagaimana respon sebuah single degree of freedom yang terdiri dari massa dan kekakuan, dan sementara dampingnya diabaikan ketika diberikan jenis gaya yang berbeda-beda. Dua jenis gaya yang sudah kita pelajari, step force seperti yang terlihat di sini, di mana gayanya tiba-tiba muncul sebesar PO, magnitud PO, dan dia konstan untuk durasi T tertentu. Dan jenis beban yang kedua adalah ramp force, di mana bebannya itu perlahan-lahan naik dari kondisi tidak ada nol, dan dia mencapai nilai PO, magnitud tertentu untuk durasi tertentu pula. Dan dua hal penting yang kita pelajari dari masing-masing jenis gaya adalah ketika SDOF-nya itu dikenakan beban step force, nanti dynamic displacement yang terjadi pada SDOF tersebut itu maksimum 2 kali dari static displacement yang ada pada SDOF-nya untuk kondisi dampingnya tidak ada atau dampingnya relatif kecil. Itu hal yang penting kita ingat dari step force. Dan untuk yang ramp force ternyata dynamic displacement-nya itu kurang lebih mendekati sama dengan static displacement-nya. Jadi kalau kita lihat ini solid line-nya ini itu kurang lebih nilainya hampir sama dengan nilai displacement statiknya ya. Itu dua hal penting yang kita pelajarin dari pembelajaran sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan meningkat pembahasannya kepada jenis beban yang lain yaitu finite rise force seperti terlihat di sini, di mana ini adalah penggabungan, kalau kalian lihat penggabungan dari ramp force dengan step force. Nah, diskusi ini sebenarnya didasarkan pada pemahaman bahwa tidak ada yang namanya step force itu ujuk-ujuk muncul nilainya dalam detik ke nol sudah langsung mencapai PO. Pasti dia memiliki waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai PO tersebut dari kondisi nol. Jadi kita bisa bermain dengan nilai TR ini, kita geser-geser dia, sehingga TR-nya itu sampai cukup sangat kecil, sehingga ini sudah bisa dikatakan sebagai step force ya, yang muncul dengan durasi TR yang sangat kecil. Itu sebenarnya dasar latar belakang kenapa diskusi finite rise force ini diperlukan. Nah, bagaimana kita mendekatinya? Yaitu mendekatinya dengan pemahaman bahwa finite rise bentuk seperti begini itu adalah penggabungan dua jenis pembebanan ramp force plus step force ya. Ramp force-nya berlangsung dulu dari posisi 0 sampai mencapai magnitud PO tertentu untuk durasi TR tertentu. Lalu kemudian ramp force-nya ini berhenti, tidak ada lagi, diasumsikan tidak ada lagi. Lalu kemudian muncul TR yang muncul step force ketika T sama dengan TR dan dia akan konstan setelahnya ya. Jadi penggabungan ini prosesnya kita lakukan. Nah, perlu dipahami sebenarnya ketika di fase yang kedua ini sebenarnya ada dua fenomena loh yang terjadi. Ya, fenomena pertama adalah bahwa ramp force itu sudah berakhir. Setelah ramp force berakhir itu akan ada namanya free vibration. Ingat kan bahwa single degree of freedom itu ketika dikenakan gaya dan gayanya tidak ada lagi, dia nggak otomatis langsung berhenti. Ada efek free vibration setelahnya. Dan kemudian ditambahkan step force. Jadi pada fase ini ada dua hal yang terjadi. Free vibration setelah ramp force berakhir plus step force. Dan itu akan mempengaruhi solusi persamaannya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita masih menggunakan Duhamel integral yang sudah kita bahas sebelumnya. Masih ingat kan ini? Dan Duhamel integral ini, khususnya bagian gayanya ini di dalam integral itu akan memiliki dua zonasi. Zona sebelum mencapai TR, T lebih kecil dari TR, itu mengikuti ramp force PO T dibagi TR. Dan setelah T lebih besar dari TR, fase yang kedua, nilai P fungsi T ini nilainya tetap PO. Ya, begitu cara menyelesaikannya. Dan hasilnya sudah kita diskusikan di part yang pertama ini, for T lebih kecil dari TR untuk zonasi ini, sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa inilah solusinya. Ya, kita pinjam ini dari diskusi sebelumnya mengenai ramp force.
Jadi bagi kalian yang baru melihat video ini pertama kali, tolong direview kembali respon SDOF terhadap rem force kalau ingin memahami nilai ini dari mana ya. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa zonasi yang kedua untuk T lebih besar dari TR itu ada dua hal yang terjadi sebenarnya. Yang pertama itu adalah free vibration setelah rem force itu berakhir dan plus step force yang mulai dari TR ini. Dan inilah solusinya. Solusi akhir dari respon SDOF itu pada fase kedua untuk T lebih besar dari TR. Untuk T lebih kecil dari TR, nilainya sama seperti rem force. Nah, bagi yang ingin memahami dari mana sini Pak dapat hasil seperti persamaan seperti begini, kalau ini oke lah, saya sudah paham karena saya sudah nonton videonya. Ini kalau ada yang nanya dari mana akhirnya ini, sengaja saya singkatkan ini supaya kalian tidak lost in translation makna dari diskusinya. Kalau ada yang nanya bagaimana proses sampainya ke sini, tolong ditanyakan di bagian komentar. Nanti akan saya coba provide deskripsi detailnya ya. Jadi kita moving kepada apa sih yang sebenarnya ingin dilihat. Apakah hanya persamaan ini? Sebenarnya yang paling inti supaya kalian paham dari diskusi ini supaya tidak terjebak kepada kompleksitas matematisnya, kalau ini diplotkan, kalau kita plotkan hasil dari displacement ini, kalau kita plotkan nilai displacement ini sebagai fungsi waktu, kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang baru sebenarnya. Dan itu T yang berpengaruh adalah TR-nya. Tentunya ini akan mempengaruhi hasilnya dan juga WN-nya. Frekuensi alaminya, circular frekuensi alaminya. Dan kalau kita ingat dari diskusi awal bahwa WN itu adalah 2V dibagikan dengan periode alaminya TN. Dan TN itu sendiri adalah dipengaruhi oleh massa dan kekakuan yang dimiliki oleh sistemnya. Dan kalau kita plotkan kurang lebih hasilnya seperti begini. Ya, ini adalah plot yang membandingkan antara dynamic displacement terhadap static displacement. Kalau kalian perhatikan di vertikal ini, kita selalu membandingkan dinamik terhadap statiknya. Itu benang merah diskusi mengenai dinamika struktur ini. Apa pengaruh dinamisnya? Kira-kira seperti begitu. Dan ini diplotkan di sumbu horizontal adalah waktunya. Tapi waktunya sudah dibandingkan, dinormalisasi kepada periode alaminya ini ya. Jadi ini setelah 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus, 4 siklus, 5 siklus. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Dan ini plot ini masing-masing adalah untuk kondisi TR tertentu yang sudah ditentukan terhadap TN tertentu, dalam hal ini rasionya 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5 dan 0,2. Kira-kira begitu. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita observasi di sini. Yang pertama, secara keseluruhan sistem SDOF itu akan berosilasi, akan bervibrasi di kisaran garis static solution. Jadi static solution ini kalau kalian lihat ada yang garis yang putus-putus ini, pola dinamisnya itu mengikuti static solution. Itu kira-kira yang kita lihat. Secara keseluruhan bentuknya seperti begitu. Dia bervibrasi, berosilasi di solusi statik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik, coba kalian perhatikan ini. Kurva yang paling bawah ini, dua kiri dan kanan ini, untuk TR yang sangat kecil, ya, dia untuk mencapai magnitudo tertentu ini, dia dibutuhkan waktu yang singkat, ya, diberi waktu yang sangat singkat, atau beban kejutnya itu sangat cepat terjadi, kurang lebih kira-kira seperti begitu, ya. Dan TR ini kecil, ya. Itu responnya mirip seperti kita ketika mendiskusikan SDOF akibat step force, ya. Ini. Nah, itulah yang menjadi hal yang menarik di sini, bahwa sebenarnya kalau TR itu semakin kecil, ya, karena TR itu 0 itu tidak ada secara kenyataannya, tapi TR itu perlu ada untuk mencapai ini, responnya sama seperti step force. Jadi bisa kita dekatin step force itu dengan finite rise force dengan TR yang sangat kecil, kira-kira begitu inti yang mau kita dapatkan. Oke, yang kedua adalah coba kalian perhatikan gambar yang ini dengan gambar yang ini, yang 2,5 rasio TR terhadap TN-nya dan TR terhadap TN-nya 1,5.
Kalau kalian perhatikan, kalau TR-nya itu cukup besar, ya, dan remnya itu cukup besar berarti landai. Kalau remnya landai, kalau ini tadi remnya sangat terjal, ya. Kalau terjal mengikuti step force, kalau dia landai, itu statiknya itu hampir sama dengan dinamiknya. Vibrasinya tidak terlalu banyak terjadi kalau dia remnya itu sangat landai. Jadi kalau kalian bayangkan, dia mencapai PO-nya itu pelan-pelan dan butuh durasi yang waktu yang cukup lama, sehingga nanti solusinya itu hampir sama dengan statik. Kira-kira begitu pemahamannya. Nah, yang terakhir yang menarik adalah bahwa ada kondisi di mana ketika TR berbanding TN ini sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya bulat, ya, ternyata itu di ujung rem, setelah remnya itu berakhir, itu tidak terjadi vibrasi. Tidak ada lagi osilasi vibrasi setelah zona tersebut. Ya, itu yang menarik secara numerikal terlihat, ya, karena di sini velocity-nya, kecepatan benda tersebut 0 atau dia diam di sini sebenarnya. Makanya ini kurvanya itu flat yang dinamicsnya ini, ya, itu. Nah, kalau kita plotkan, ini kan tadi fungsi sebagai faktor waktu, ya. Kalau kita ambil nilai-nilai maksimum di masing-masing kurva ini, kita ambil berapa sih rasio ini yang paling maksimum? 2 di sini. Ini kira-kira 1,6. Kita ambil dari sini, kita ambil dari sini, ya. Kita plotkan kembali dengan bentuk yang berbeda. Sumbu vertikalnya adalah rasio maksimumnya ini, dan sumbu horizontalnya untuk masing-masing rasio TR dibanding TN. Kita akan mendapatkan kurva seperti begini, ya. Ini rasio maksimum displacement terhadap statik, karena statik itu kan tetap nilainya, sementara dynamic itu berfluktuasi. Kalau kita ambil nilai maksimumnya dibandingkan dengan statiknya dan diplotkan terhadap berbagai jenis TR dan TN, ya, waktu yang dibutuhkan mencapai puncak PO dan dibandingkan dengan threshold period, hasilnya seperti begini. Ya, ini namanya kurvanya namanya response spectrum. Ya, akibat dari finite rise force. Masing-masing bisa kita buat akibat step force, akibat ram force, nanti akibat gempa, dan juga nanti akibat berbagai-bagai jenis pulse yang sudah kita pelajarin. Itu memplotkan nilai maksimum terhadap periode tertentu, ya. Dan apa yang kita lihat di sini, ternyata kalau rise-nya itu cukup terjal, waktu yang dibutuhkannya itu mencapai PO itu terjal, singkat gitu, ya. Dan ternyata displacement-nya itu hampir 2, ya, dinamiknya. Sama seperti ketika kita mempelajari suddenly applied force, ya. Dan kalau dia finite rise-nya itu landai, waktu meningkatnya itu landai, TR-nya besar dibandingkan dengan TN, di atas 3 misalkan, itu statik itu atau dinamik itu mirip dengan statik. Jadi strukturnya akan merasakan itu seperti gaya statik saja. Tidak ada efek dinamik yang terlalu besar. Dan efek yang lain, dan ternyata ketika TR dibanding TN itu bulat dalam artian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, karena di akhir ram force itu sistemnya mengalami displacement 0 dan velocity 0, itu sistemnya tidak lagi berosilasi. Jadi seperti diam saja, seperti sudah bebannya itu dinamik sama dengan statik. Kira-kira itu yang bisa kita pelajarin, hal yang penting dari diskusi respon SDOF terhadap finite rise force, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan disampaikan di komentar komen. Di video pembelajaran selanjutnya saya akan masuk kepada diskusi inti kita, bagaimana respon single degree of freedom itu kalau dikasih beban pulse. Dan pulse yang pertama yang akan saya diskusikan adalah rektangular. Kalau kalian ingat kan, bahwa pulse itu adalah dari beban kejut yang muncul dari ledakan bom, dan itu didekati dengan 3 jenis pulse, salah satunya adalah rectangular pulse. Terima kasih buat perhatiannya, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.